Selamat datang kembali di diskusi kita. Eh, Pernah nggak sih Anda merasa strateginya udah bagus nih, tapi kok timnya kayaknya agak kesulitan ya buat jalaninnya? Kayak ada yang kurang gitu kemampuannya? Iya, sering banget itu kejadian. Nah, sumber kita dari HBR Guides hari ini ngebahas persis soal ini. Gimana caranya kita identifikasi dan bangun kemampuan baru yang penting buat strategi. Tapi seringnya tuh kita belum tahu persis bentuknya apa pas mulai. Dan ini nih, uniknya ya, banyak perusahaan itu maunya merencanakan semua detail kemampuan di awal, super detail. Padahal kata sumber ini, cara gitu tuh jarang banget berhasil. Oh ya? Kenapa gitu? Karena bangun kemampuan itu bukan kayak bikin cetak biru bangunan yang kaku. Lebih mirip menumbuhkan tanaman gitu loh. Butuh eksperimen, butuh belajar, dan harus pas sama kondisi unik perusahaan Anda. Nggak bisa dipukul rata. Uji dan pelajari atau test and learn yang disaranin sumber. Contoh dari Rich Products itu gimana? Bisa dijelasin dikit? Jadi Rich Products itu mereka pakai tim kecil-kecil gitu. Eksperimennya dalam siklus pendek, cuma 90 hari. Coba sesuatu, lihat hasilnya, belajar, terus hasil belajarnya itu disebar ke tim lain. Jadi pelan-pelan kemampuannya numbuh dan nyebar. 90 hari ya? Kedengarannya oke sih, tapi apa nggak ada risiko jadi lambat ya? Atau kalau banyak eksperimen gagal gimana? Sumbernya bahas soal ini nggak? Keseimbangan antara eksplorasi sama fokus gitu? Pertanyaan bagus itu. Sumber ini justru bilang, resiko kalau kita nggak berani eksperimen itu malah lebih besar. Bisa-bisa kita terjebak asumsi yang salah soal kemampuan apa yang dibutuhin. Oke, masuk akal. Kuncinya di pendekatan uji dan pelajari ini kan siklusnya pendek ya. Fokusnya ke belajar cepat, gagal cepat nggak apa-apa, asal belajarnya juga cepat. Terus adaptasi. Justru karena nggak bikin rencana super besar di awal, jadinya lebih lincah. Ada contoh lain lagi nih yang lebih menantang mungkin. Yang perusahaan teknologi itu ya? Yang timnya campur-campur dari penjualan, SDM, keuangan, terus dikasih 2 target sekaligus. Nah, iya persis itu. Mereka ditantang buat naikin pendapatan dari klien gede, tapi sambil jalan mereka juga disuruh cari tahu sebenarnya butuh kemampuan apa aja sih buat mencapai target itu. Wah, itu keren sih. Jadi identifikasi kemampuannya langsung di lapangan ya, bukan di ruang rapat aja. Betul, jadi mereka coba-coba kerja baru, bikin laporan format baru, mungkin peran baru di tim, langsung dicoba pas nanganin klien. Terus rutin ketemu, sharing, mana yang oke, mana yang enggak. Kemampuan itu ditemukan bukan cuma dirancang di atas kertas. Ini jadi nyambung ke peran pemimpin ya. Buat bisa jalanin proses kayak gini, pemimpinnya harus kayak gimana? Sumber nyebut konsep multi-everything. Kedengarannya keren tapi juga agak gimana gitu ya. Maksudnya apa sih? Multi-everything ini ada dua sisi utama. Pertama, multi-level. Maksudnya pemimpin bisa mikir strategis nggak cuma di level timnya, tapi juga lihat gambaran besar di level perusahaan. Naik turun gitu mikirnya. Oke, bisa lihat dari berbagai sudut pandang level ya. Terus yang kedua? Kedua, multidisiplin. Sering disebut bentuk T. Jadi tahu banyak hal secara umum di berbagai bidang. Itu bagian atas T-nya. Tapi juga punya keahlian yang dalam banget di satu atau dua area spesifik. Itu batang T-nya. Generalis sekaligus spesialis gitu ya. Iya, semacam itu. Pemimpin kayak gini bisa lihat hubungan antar hal yang mungkin orang lain nggak lihat. Menarik. Tapi nyari orang kayak gini kan susah ya. Kayak nyari unicorn gitu. Seberapa realistis sih ini buat kebanyakan pemimpin? Terus gimana mastiin kemampuan baru yang dibangun ini bener-bener nyambung sama strategi besarnya? Biar nggak sia-sia gitu. Ya, sumbernya nggak bilang pemimpin harus langsung jadi sempurna gitu sih. Tapi ini lebih ke arah pengembangan yang penting. Pemimpin perlu dorong diri sendiri dan timnya buat terus belajar, keluar dari kotak fungsinya masing-masing. Nah, soal nyambung atau alignment, itu krusial banget. Krusial ya. Banget! Kemampuan yang dibangun itu harus jelas-jelas dukung tujuan strategi. Kalau nggak nyambung ya jadinya cuma sibuk doang nggak ada hasilnya. Nah, di sini muncul tantangan lain lagi yang disebut di sumber. Ini pasti soal tekanan hasil jangka pendek ya, yang sering bikin kita ngorbanin investasi buat bangun kemampuan jangka panjang. Persis, itu dilema klasik banget. Gimana coba nyeimbangin target kuartalan yang ngejar-ngejar terus sama kebutuhan bangun fondasi buat masa depan? Nah iya kan? Gimana tuh tata sumber? Sumbernya saranin jangan dilihat sebagai pilihan atau, tapi dan.
Coba deh integrasikan bangun kapabilitas itu ke dalam cara kita mencapai target jangka pendek. Kayak contoh perusahaan teknologi tadi, target pendapatan sama penemuan kapabilitas itu jalan bareng, bukan dipisah. Oke, jadi bukan proyek sampingan ya, tapi bagian dari kerjaan itu sendiri. Jadi ide besarnya ini soal geser cara pikir ya. Dari yang tadinya mikir kemampuan apa aja di awal, jadi nemuin dan bangun kemampuan itu sambil jalanin strateginya. Lewat coba-coba dan belajar terus-menerus. Wah, ini tantangan menarik buat kita semua nih. Nah, buat Anda pendengar kami, gimana ya caranya Anda bisa mulai terapin pola pikir uji dan pelajari ini, mungkin dalam skala kecil dulu, di kerjaan, atau tim Anda. Satu hal penting lagi nih buat penutup dari sumber ini. Berhenti deh, lihat bangun kapabilitas itu kayak proyek terpisah yang dikerjain setelah strategi jadi. Anggap itu bagian integral, proses yang hidup yang nyatu sama pelaksanaan strategi itu sendiri. Dua-duanya jalan bareng, saling ngasih bentuk. Wah, mencerahkan sekali ya. Dan ini satu hal buat Anda renungkan lebih lanjut. Eksperimen kecil apa? Mungkin cara rapat tim yang baru, atau coba alat kolaborasi beda, atau pendekatan lain ke stakeholder yang bisa Anda mulai minggu ini buat uji asumsi lama dan lihat kemampuan baru apa ya yang kayaknya bakal penting buat tim Anda ke depan.